Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat sore teman-teman. Balik lagi di video learning jurnal Ica. Oh ya teman-teman, gimana nih kabarnya dari teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, karena di video kali ini bakal beda dari video-video sebelumnya. Karena di video kali ini tuh bakal banyak video atau cuplikan yang bakal Ica tampilin. Nah, dan pastinya video kali ini bakal berasa asik dan gak akan bikin boring. Langsung aja ke videonya. Teman-teman, pernah nggak kalian nonton film yang bikin kita tuh kayak mikir ini nyata atau cuma rekayasa kamera ya? Nah, di pertemuan kali ini kita bakal bahas jawabannya lewat materi yang berjudul Membaca Realitas Melalui Kamera. Kira-kira bagaimana sih kamera bisa bercerita tanpa banyak kata? Yuk kita temukan bersama, jadi simak videonya ya. Dalam dunia perfilman, kamera bukan hanya sebagai alat untuk merekam gambar, tetapi juga sarana untuk membaca dan memahami realitas di sekitar kita. Nah, melalui film dokumenter, berbagai kisah nyata dapat disampaikan dengan gaya dan pendekatan yang berbeda, sehingga penonton secara umum bisa melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih dalam dan bermakna. Film dokumenter memiliki ciri khas tersendiri karena penontonnya diajak berpikir serius namun tetap santai. Nah, gaya dokumenter ini bisa dibuat dengan nuansa humoris, puitis, satir, anekdot, serius, atau semi serius. Jadi tergantung dari tema dan pesan yang ingin disampaikan. Nah, ada beberapa jenis atau tipe dalam film dokumenter. Di antaranya yang pertama ada expository atau expository documentary. Jadi jenis ini tuh yang paling klasik dan sering digunakan dalam televisi. Nah, ciri utama dari jenis ini tuh yang pertama memakai narator atau voice of good, yang kedua untuk menjelaskan isi film secara logis dan informatif. Fokusnya itu pada penjelasan dan penyampaian pesan secara langsung. Yang kedua ada direct cinema. Nah, gaya direct cinema ini menampilkan kejadian apa adanya tanpa campur tangan dari si sutradara. Jadi kamera hanya mengamati dan merekam peristiwa secara alami, seperti menjadi saksi dari kehidupan nyata tanpa dibuat-buat. Yang ketiga ada observational, participatory atau participatory interactive documentary. Ini berbeda dari observational biasa. Jenis ini melibatkan pembuat film secara langsung dalam cerita. Sutradara tuh biasanya muncul di layar, mewawancarai subjek dan berinteraksi untuk mendapatkan reaksi spontan. Contohnya di film Chronicle of a Summer, itu tahun 1960 filmnya. Yang keempat ada dokumenter puitis atau poetic documentary. Nah, gaya ini menunjukkan keindahan visual, irama gambar dan suasana. Pesan film yang disampaikan juga melalui perasaan dan estetika visual, bukan lewat narasi atau teks gitu ya. Jadi editing menjadi bagian penting untuk membangun makna dan emosi. Jadi editing itu sangat penting ya teman-teman. Yang kelima ada dokumenter reflektif. Jadi reflektif dokumenter ini jenis yang menampilkan sudut pandang pribadi dari pembuat film. Nah, filmnya itu bersifat subjektif dan memperlihatkan bagaimana si pembuat memaknai realitas umum, bukan hanya menampilkannya secara objektif gitu ya. Nah, dalam penjelasan ini tema umum dari film dokumenter itu
ada beberapa. Jadi tema-tema yang sering diangkat dalam film dokumenter itu antara lain, yang pertama ada sosial. Film yang bertujuan untuk menampilkan realitas sosial dan isu-isu yang terjadi di masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan empati. Yang kedua ada politik. Film yang membahas hal tentang kekuasaan, pemerintahan, atau isu-isu politik untuk memberi informasi. Yang ketiga ada ekonomi. Film yang menjelaskan tentang masalah atau kegiatan ekonomi nyata di masyarakat. Yang keempat ada pendidikan. Film yang dibuat untuk menyampaikan informasi, pengetahuan, atau pelajaran tentang suatu topik pendidikan. Yang kelima ada sejarah. Film yang dibuat dengan menceritakan peristiwa atau tokoh masa lalu berdasarkan faktanya. Yang keenam ada biografi. Film yang dibuat dengan menceritakan kisah nyata tentang kehidupan seseorang. Nah, biasanya tokohnya tuh terkenal atau yang berpengaruh. Yang ketujuh ada alam gitu. Film yang dibuat fokus pada kehidupan hewan, tumbuhan, dan makhluk non-manusia lainnya di habitat alami mereka. Jadi ada 7 tema yang biasa diangkat dalam film dokumenter. Nah, jadi melalui berbagai gaya dan tema dokumenter, kamera ini menjadi alat untuk membaca kehidupan. Jadi setiap dokumenter itu bukan hanya menampilkan fakta, tetapi juga mengunggah emosi dan kesadaran dari penonton terhadap realitas di sekitarnya. Baik teman-teman, cukup sekian video pengulasan dari materi-materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Jika terdapat kesalahan dalam pengulasan materi, kesalahan dalam kata yang terucap, dan kesalahan dalam pengeditan nanti, mohon dimaafkan karena saya juga dalam tahap belajar. Baik teman-teman, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.